Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Klik CPNS, karena belajar harus berkualitas. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu pada soal TIU, khususnya pada materi perbandingan. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa materi perbandingan ini seringkali atau hampir dipastikan keluar pada setiap ujian SKD. Nah, kali ini kita akan mencoba memberikan soal yang berbeda dari dua video yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, teman-teman jika ingin melihat kembali videonya bisa pada link berikut ini. Oke, soal yang pertama. Sekelompok penjahit yang terdiri dari 3 orang dapat menyelesaikan 30 pakaian dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dihasilkan selama 5 hari oleh sekelompok penjahit tersebut? A 45, B 60, C 75, D 90, dan E 105. Oke, pertama kita identifikasi terlebih dahulu soal tersebut. Apa yang ditanyakan oleh soal ini? Kita tahu dari kalimat yang kedua, berapa banyak pakaian. Nah, jadi yang ditanyakan adalah objeknya atau pakaian yang dihasilkan dalam waktu 5 hari oleh sekelompok penjahit tersebut. Nah, dari kata sekelompok penjahit tersebut, kita tahu yang dimaksud adalah 3 orang penjahit pada kalimat yang pertama. Sehingga soal tersebut subjeknya tetap, sehingga tidak perlu diikutkan untuk perhitungan nantinya, karena subjeknya tetap, yaitu 3 orang penjahit. Kemudian yang kedua, perbandingan ini merupakan perbandingan senilai. Dari mana kita tahu senilai? Yaitu ketika waktu yang dibutuhkan semakin banyak, maka pakaian yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Ada waktu 2 hari dihasilkan pakaian 30 hari, ada waktu 5 hari. Nah, berapa pakaian yang dihasilkan? Harusnya jumlah pakaian yang dihasilkan akan lebih banyak karena waktu yang diberikan lebih banyak. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita ketahui yang pertama bahwa soal tersebut mengandung perbandingan senilai. Sehingga kita tahu dari 2 hari waktu yang dimiliki dihasilkan 30 pakaian. Nah, yang ditanyakan, jika kita punya waktu 5 hari, berapa pakaian yang bisa dihasilkan? Nah, untuk menyelesaikannya, teman-teman dapat menggunakan rumus bagaimana yang ada pada video sebelumnya. Namun bagi orang seperti saya yang tidak suka menggunakan rumus, kita bisa menggunakan cara yang lain. Karena terkadang ketika kita pakai rumus, kita harus mengingat-ingat. Nah, ini baru di satu materi perbandingan. Bagaimana dengan rumus-rumus di materi yang lain? Nah, akan semakin banyak rumus, semakin banyak yang harus kita hafalkan. Nah, kita mencoba menggunakan penalaran. Nah, cara ini juga sudah kami sampaikan pada video yang sebelumnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut tanpa rumus, kita cari terlebih dahulu berapa banyaknya pakaian yang dapat dihasilkan oleh penjahit tersebut dalam waktu 1 hari. Nah, kalau 2 hari 30 pakaian, berarti 1 hari tinggal kita bagi 2, yaitu 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15 pakaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ditanyakan, yaitu 5 hari. Nah, kalau 1 hari kita bisa menghasilkan 15 pakaian, maka dalam waktu 5 hari kita dapat menghasilkan, ya benar, 5 kali 15 pakaian, yaitu 75 pakaian. Jadi jawabannya adalah yang C, 75. Oke, ini tadi ketika subjek tetap, artinya subjek tidak diubah jumlahnya, yaitu kita tahu tadi penjahitnya 3. Nah, bagaimana kalau subjeknya diubah, jumlah orang yang mengerjakan diubah? Bisa jadi 4, 5, 6, dan seterusnya.
Nah, ini adalah contoh soal yang subjeknya berubah. Sekelompok penjahit yang terdiri dari 3 orang dapat menyelesaikan 30 pakaian dalam waktu 2 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dihasilkan oleh 6 orang penjahit selama 5 hari? Nah, kalau di soal yang pertama tadi, sekelompok penjahit yang jumlahnya 3. Nah, sekarang penjahit atau subjek atau orang yang mengerjakan diubah menjadi 6 orang. Kemudian waktunya 5 hari juga. Nah, berapa pakaian yang dapat dihasilkan? Kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, subjek berubah dari 3 orang menjadi 6 orang, sehingga subjek juga harus kita ikutkan dalam perhitungan. Kemudian yang kedua, semakin banyak pekerja, semakin banyak pakaian yang dihasilkan. Nah, berarti kita tahu soal ini adalah soal perbandingan senilai. Ketika kita punya 3 pekerja, kita bisa menghasilkan 30 pakaian. Nah, kalau kita punya 6 pekerja, tentu pakaian yang dihasilkan bisa lebih banyak. Kemudian semakin banyak waktu, semakin banyak pakaian yang dihasilkan. Nah, ini juga perbandingan senilai. Kalau kita punya waktu 2 hari, bisa menghasilkan 30 pakaian. Kalau kita punya waktu lebih dari 2 hari, tentu kita bisa menghasilkan lebih banyak pakaian. Oke, langsung saja kita jawab. Semua perbandingan senilai, nah tadi sudah kita identifikasi bersama. Kemudian kita ketahui 3 pekerja punya waktu 2 hari bisa menghasilkan 30 pakaian. Nah, kita cari dulu berapa nih yang bisa dihasilkan oleh 1 orang pekerja dalam waktu 1 hari, agar kita tahu kemampuan masing-masing subjek atau masing-masing pekerja atau masing-masing orang tersebut yang menghasilkan pakaian, yaitu penjahit. Nah, jadi tinggal kita bagi saja. Yang pertama, kita bagi dengan pekerjanya. 1 pekerja dalam waktu 2 hari bisa menghasilkan berapa pakaian? Nah, dari 30 pakaian, kita bagi ke masing-masing pekerja. Kita punya 3 pekerja, kita bagi 30 dibagi 3, hasilnya adalah 10 pakaian. Jadi 1 orang pekerja dalam waktu 2 hari bisa menghasilkan 10 pakaian. Kemudian selanjutnya kita bagi dengan waktu yang dimiliki. Kalau 2 hari dia bisa menyelesaikan 10 pakaian. Kalau 1 hari, maka tinggal kita bagi menjadi 2. 10 pakaian dibagi 2 hari, hasilnya adalah 5 pakaian. Sehingga kita tahu 1 pekerja dalam waktu 1 hari bisa menghasilkan pakaian. Nah, kalau sudah sampai di sini, tinggal kita masukkan ke hal yang ditanyakan oleh soal, yaitu berapa? Ada 6 pekerja dalam waktu 5 hari. Kita cari dulu, kalau kita punya 6 pekerja, berapa pakaian yang dihasilkan dalam 1 hari? Yaitu 6 kali 5 pakaian, karena setiap orang bisa menghasilkan 5 pakaian. 1 hari dengan 6 pekerja, kita menghasilkan 30 pakaian. Bagaimana dengan 5 hari? Tinggal kita kalikan 5. Jadi 30 pakaian dikali 5 hari. Maka hasilnya adalah 150 pakaian. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, ini kita mencoba mengerjakan soal perbandingan dengan 3 variabel. Yang pertama tadi, ketika subjeknya tetap, atau salah satu variabelnya tetap. Kemudian yang kedua adalah salah satu variabelnya berubah, yaitu yang subjek. Nah, oke teman-teman, dalam video yang akan datang kita akan mencoba membedakan 2 soal ini, karena seolah 2 soal ini memiliki cara mengerjakan yang sama, padahal cukup berbeda. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Klik CPNS.